bersama aku Marcel Widianto di Men's Talk present by MS Global Foreman. It's for real man. Dan sekarang kita sudah kedatangan real man terbaik untuk dia dan juga keluarga barunya. Dan ini benar-benar real man sih, karena pertama kali gue ketemu sama beliau tuh gue ketemu di tempat yang sangat tidak pernah gue datengin. Drifting itu, gue tahu driftnya dari GTA loh. Ini gue taunya, tapi gue sekarang tahu secara langsung dari beliau. Please welcome, give applause for Akbar Rais. Thank you, gila. Mas Akbar Rais. Iya. Biasanya kan di sini orangnya yang keren-keren banget. Kebetulan kayaknya gue di sini gara-gara jalur orang dalam ya. Bukan bang, bukan. Semuanya jalur orang dalam. Arif Muhammad pun gitu. Iya, dipotong SOW kan. Tapi sebenarnya yang diundang sini tuh bukan cuma orang keren, tapi orang-orang yang memang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Gila. Karena memang ya kita tahu sendiri kan, abang kan keren juga, mana gak keren? Amin. Drifting ya kan? Gue tuh keren kalau ada mobilnya. Bener juga sih kan. Kalau enggak mah biasa aja. Iya sih, kayak sales. Cuma gue jujur gue salut banget sama lu bang, maksudnya di saat orang-orang lain itu pengen banget dia tuh memperkaya diri sendiri, tapi lu malah membantu orang-orang, kekayaan lu taruh ke sana gitu ya. Gimana ya ngomongnya juga bingung juga ya, tapi karena gue udah jatuh cinta aja sih. Jatuh cinta sama drifting ya. Jatuh cinta aja. Keren. Jadi kayak kalau gue bisa ngomong ya, drifting is my life. Gokil. Udah sampai setahap itu gitu. Apa sih yang bikin lu cinta banget sama drifting kalau boleh tahu? Apa ya, mungkin karena yang pertama kali gue itu kan memang dulu gak suka otomotif Sal. Jadi dulu tuh gue seorang gamers. Lu tau bocah warnet? Oh, nah gue tuh anak warnet? Anak warnet gue dulu. Ya ampun, yang minumnya granita ya. Ada. Pokoknya yang kerjaannya tiap malam itu ngambil paket malam. Iya benar. Iya kan? Nah itu gue 7 jam tuh ya? Iya. Bisa dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi gitu. Kaki diangkat ya biasanya? Iya, udah tidur-tiduran. Sama mie ya kan? Indomie. Nanti di sekolah gue tidur. Serius bang? Serius gue ngomong. Tapi nilai lu bagus? Alhamdulillah bagus. Kok bisa ya? Nggak tahu juga sih ya. Tetap belajar apa gimana lu enggak? Belajar sih belajar ya. Dan ya mungkin alhamdulillah karena gue dulu awalnya SMP, dari SD SMP itu gue dididik keras banget sama orang tua gue. Sama almarhum bokap tuh keras banget. Jadi gue kalau dapet paling simpel ya, kalau gue dapet nilai matematika gue di bawah 8, gue kena gampar Sal, dikurung kamar mandi. Beneran ini beneran. Wow. Dan kalau gue dapet 8 kayak itu biasa aja buat dia. Wow. Kalau dapet 9 gue baru boleh beli kaset PS. Baru boleh. Baru jadi diajak. apa yang lu dapetin semua dengan reward tuh nanti? Iya, dapet dari reward. Wow. Jadi kayak dia dulu bokap gue keras banget. Nah ketika gue SMA, kayaknya gue udah mulai kehilangan itu gitu. Karena mungkin bokap gue udah ngeliatnya gue udah lumayan dewasa gitu kan. Nah gue agak terbengkalai sebenarnya. Jadi waktu kelas 1 gue masih, ya nilai gue masih bagus banget gitu. Kelas 2 tuh udah mulai ya so-so lah. Agak turun dikit. Agak turun dikit lah karena udah kebanyakan, udah ke distract sama game. Wow. Dulu tuh. Jadi ya kalau zaman dulu main game sih gue udah bener-bener terkenal banget Sal. Kacau ya. Iya karena gue main game tuh bener-bener kayak bisa wakilin Indonesia, kita main serius, di Thailand. Bang? Iya beneran zaman dulu. Sama kayak Semi ya, Semi Super Akhir juga gitu juga tuh. Gue main Ragnarok dulu. Oh Ragnarok. Kalau lu tahu Ragnarok tuh gue main itu dulu. Iya. Gitu. Jadi ya emang dulunya tuh basically tuh adalah seorang gamers. Sampai akhirnya gue berubah pindah haluan. Sampai akhirnya gue jadi seorang drifter. Awalnya itu gue diajak temen gue. Dijebaknya gimana? Gue diajak jalan pakai mobilnya dia, mobil gue taruh di kampus. Oh ya udah, gue pikir jalan-jalan biasa. Gue mau mencoba, kayaknya keren nih kok jadi anak mobil gitu. Gue cobain aja. Tiba-tiba baru sekali itu gue pergi, gue diajak ngedrift di bundaran Bintaro. Dulu tuh Bintaro tuh belum flyover, masih kosong. bundaran, masih bentuknya bundaran. Udah di situ. Gue beneran ngedrift bener-bener setengah lingkaran tuh. Bikin donat tuh? Iya, hampir bikin donat karena kan kayak U-turn yang panjang gitu kan. Gue di situ gue teriak, gue bilang turunin gue kapok gitu. Oh berarti kayak biasanya kan cewek-cewek kan, turunin aku sekarang gitu. Waktu itu tuh lu ya, turunin aku gitu ya. Udah gila. Gue gak mau nih kayak gini. Gue bilang udah gue turun aja di sini gitu. Tapi akhirnya pas udah gue lewatin gitu ya, udah lewat, teman-teman gue udah kayak cairin gue. Seru ya anjir. Gue mulailah nonton video Fast and Furious. Wow. Gue cari tuh, gue tonton. Oh gila, keren banget nih jadi anak mobil nih. Sampai ada satu titik ada cowok yang muterin mobil, ada cewek terus dikasih nomor telepon. Oh iya benar, ada Tokyo kan? Drift ya? Iya Tokyo Drift kan.
Di situ gue bilang, jangan-jangan ini kuncinya ketika gue mau berubah yang tadinya gue introvert banget cuma di depan PC, mungkin gue bisa jadi ekstrovert nih ketika gue bisa kayak gini. Oh. Itu awalnya. Iya. Dan itu beneran kejadian. Beneran kejadian. Dapat nomor telepon? Maksudnya bukan dapat nomor telepon. Gue merubah dari introvert menjadi ekstrovert pada saat itu. Semudah itu berarti lah. Iya, prosesnya panjang. Tapi gue waktu itu gue sempat mikir gini, gue mau jadi apa sih main games terus? Gue nggak tahu nih kalau gamers bakal jadi kayak sekarang gitu. Gue pikir kayak udah saatnya lah gue mesti cari hobi yang lain gitu. Gue mesti cari kegiatan yang lain karena games itu kan kadang-kadang kalau lo online gitu kan, lo bisa berantem sama orang men. Iya benar. Zaman gue dulu main game itu ada orang yang dibunuh gara-gara main game, gara-gara bacot di game. Serius bang? Serius. Adanya temen gue tuh dibunuh. Wow. Ini beneran kejadian. Dari situ gue kayak udahlah cukup lah ngapain ya gitu loh. Wow. Tapi kan drift kan bukannya lebih gahar, maksudnya lebih barbar gitu. Nah bedanya kan di situ. Ketika gue berubah haluan gue main ke drifting, gue bisa jadi ekstrovert nih karena apa? Gue kenal banyak orang. Terus pada saat gue ngedrift itu pada saat itu adalah generasi pertama baru gitu loh. Jadi kayak orang wow efeknya dapat banget gitu. Gila keren banget ya drifting gitu. Dan gue akhirnya menggeluti itu. Nah kalau boleh tahu mobil pertama lu apa bang? Mobil pertama gue BMW E30. BMW E30. Kalau lo pernah lihat yang bukan masih sekarang ya? Yang masih ada sekarang tuh yang warna merah. Itu pertama lu tuh? Iya. Tapi dulu sempat gue jual dulu waktu itu. Terus gue beli balik lagi. Baru gue modifikasi lagi sampai kayak sekarang. Oh, gitu. Sempat jual gara-gara BU waktu itu. Iya, butuh BU banget ya. Butuh untung waktu itu. Butuh uang, tapi untung nggak? Untung ya. Lu beli lagi dengan rugi atau? Rugi. Karena pada saat gue beli lagi, orang ngerasa gue nih udah lumayan dikenal di dunia otomotif. Jadi misalnya gue jual waktu itu 38 juta atau 40 juta gitu, pas gue beli itu hampir 100 juta, jadi 2 kali lipat. Dengan kondisi yang nggak bagus-bagus amat gitu loh. Itu belum dimodif tuh sama kali. Belum. Bener-bener cuman masih ya karena dia masih megang aja. Wow. Gitu. Wow. Jadi nah, untuk pertama kali lu ngedrift itu pakai mobil lu sendiri atau? Pakai mobil gue sendiri. Yang E30 itu? Iya. Dulu kan kita masih bego. Bego dalam artian kita nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua udah serba mudah karena udah ada yang research and development. Kalau zaman dulu mah kita cuma nonton di video, oh gini caranya kita coba-coba. Kan coba dari rem tangan, oh gini ya caranya, kok gue gak bisa ya. Setelah gue pelajari ternyata harus banyak nih, ada beberapa parts yang dirubah. Tapi dulu gue nyobainnya begitu, gak tahu, gue nyobain bego banget. Berarti mobil drifting standar. Tuh mobil standar gak bisa ya bang ya? Gak bisa. Tapi kalau misalkan kayak gitu bang, sebenarnya maintenance kan lebih banyak bang dibanding gamers ya? Banyak banget. Dulu itu gue dulu itu uang jajan gue pada saat kuliah itu satu hari itu 25.000 sel. Satu hari 25.000. Tahun 2005. Iya 2007 lah, 2007 itu 25.000 ya. Gue kumpulin itu sel. Gue kumpulin untuk beli ban bekas. Hah? Dulu 25.000? Iya. Dulu ban bekas itu cuman harganya 150.000, 200.000. Bener-bener ban bekas banget. Iya. Kalau dulu tuh masih ada di Permata Hijau sebelah kiri kanan jalan tuh banyak tukang ban velg. Nah gue ke situ nyari. Jadi gue makannya itu bener-bener dari rumah. Makan di rumah, makan pagi di rumah, makan malam di rumah. Uang yang gue kumpulin itu pure gue pakai buat beli ban. Saking cintanya tuh. Ya karena gue penasaran gitu. Ini enak banget gitu loh. Iya. Karena belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan maksudnya mobilnya udah powerful. Dulu tuh mobilnya masih pelan semua. Gak kayak sekarang. Wow. Kita masih bego semuanya. Cuma gimana ceritanya ketika lu kayak misalkan kalau sekarang kan kompetisi kan tetap ada tuh bang. Maksudnya ya lu balap liar pun ada kompetisinya gitu di Sentul. Iya. Nah kalau drifting tuh kan dulu kan belum semegah sekarang ya. Iya itu dia. Sebenarnya dulu pada saat drifting itu pertama kali ya 2009 kejuaraan pertamanya sampai tahun 2012 itu adalah masa kemasan drifting menurut gue. Kenapa tuh? Satu pesertanya banyak, kedua sponsornya bejibun. Wow. Karena itu something new yang keren banget ada di Indonesia. Sampai 2012. Sampai 2013, 2013. Habis itu udah menurun karena jadi pada saat itu drifting kan olahraga baru ya salah. Lo tahu nggak telur emas? Tapi orang-orangnya tidak bisa gimana cara menelurkan emas ini, gitu loh. Dipeganglah sama beberapa orang yang salah lah menurut gua ya. Ini balik lagi menurut gua pribadi. Dipegang sama orang yang salah sampai akhirnya orang ninggalin. Ini apaan sih nih? Nggak bisa jadi emas nih gitu loh. Oh begitu bang? Begitu. Jadi sempat ada naik-naiknya. Sempat naik. Terus kayak orang lelah juga berarti? Lelah juga karena dia tidak bisa menetaskan emasnya. Gitu. Kalau di luar negeri adakah?
Kalau di luar negeri mah eventnya banyak banget, Sal. Maksudnya di luar negeri itu rata-rata kalau di luar negeri itu nggak semua pembalap itu menjadi artis atau influencer. Iya. Kalau di luar negeri setiap drifter itu pasti mereka influencer. Pasti. Mereka punya banyak fans. Wow. Pasti punya banyak fans. Nah pertanyaan gue, apakah lu pernah nyoba ngedrift di luar negeri atau? Pernah dong. Di mana bang kalau itu? Jadi terakhir gue balapan ke luar negeri itu sebelum pandemi ya, 2017. Nah pada saat 2017 itu alhamdulillah banget, Sal. Ini terakhir gue balapan sebelum gue retire ya, menurut gue ya. Itu gue bisa menang juara 1 di Malaysia, Sal. Itu di 2017. Sebelumnya di tahun yang sama, di awal tahun gue juara 2 King of Nation. Itu 18 negara. Dan kebetulan waktu itu roundnya round Malaysia. Nah disitulah gue sudah diakui sama FIA. Jadi gue udah di-invite juga sama FIA juga untuk kejuaraan tingkat dunia mewakili Indonesia. Wow. Itu karena gue udah menang di, bisa dibilang major league lah gitu loh. Wow. Di kejuaraan yang tingkat internasionalnya tuh memang udah diakuin. Jadi tuh kalau drifter tuh ya tetap bulat ya bang ya? Enggak juga, kan tergantung tracknya seperti apa. Oh. Kalau bulat itu kan basicnya, kita belajar basic. Kalau kayak lo kita bikin donat itu kan basicnya. Iya. Tapi kalau di luar negeri kan tempatnya lebih bagus ya daripada di Indonesia ya. Itu high speednya benar-benar high speed banget. Maksimal berapa bang waktu lu main bang? Kecepatan pada saat gue lagi ngedrift itu 120 km per jam. Nget gitu. Bukan pakai rem tangan, benar-benar mobilnya miring. Lu mengontrol mobil pada saat lagi sideways itu kecepatan GPS itu 120 km per jam. Berarti lu nget. Iya, balik lagi gitu, bener. Wow. Itu pun juga akhirnya gue kesampaian sama mobil gue sendiri di Indonesia kemarin pada saat gue ke Mandalika. Nah akhirnya gue kesampaian, bisa loh mobil gue yang gue bangun sendiri di Indonesia bisa seperti itu. Biasanya gue pakai mobil orang lain itu gue sewa sel atau tim luar negeri yang hire gue untuk jadi drivernya. Oh. Gitu. Karena mereka mobilnya lebih proper. Mereka mobilnya lebih proper jauh daripada Indonesia. Berarti lu jokinya dulu. Gue jokinya sempet. Kepikiran gue sih kayak ini ya, kayak balap liar lah, trek-trekan lah ya. Gue punya mobil di bengkel gue, ayo nyong nih bawa nih. Lu lihat nih mana. Iya, kayaknya lu bagus nih, lu bawa deh mobil gue gitu. Ya kayak gitu. Tapi kan kalau dulu berarti lu kurus banget ya bang berarti. Iya, nggak segendut sekarang sih. Iya, itu ngaruh gak sih bang? Kalau buat di drifting ya lumayan ngaruh ya, karena kan biar gimana pun kita bangun mobil balap itu power to weight ratio, berapa powernya, beratnya berapa mobilnya. Ngaruh. Cuman kalau di drifting itu karena rulesnya itu unlimited. Lo mau horsepower lo berapapun ya terserah. Jadi gue gak peduli juga. Jadi berapapun horsepowernya bisa tuh? Bisa, bebas. Bebas. Bener-bener tidak ada batasannya, lo bebas. Kalau kita kan harus sama ya. Iya. Selembaran ya gimana gitu kan biasanya kan. Iya bener-bener. 2 tak, 3 tak gitu kan. Kalau ini bebas. Lo mau pakai mesin V12, V10, V20 kalau ada bisa. Iya. Bebas. Bisa semua ya? Bisa semua. Keren sih. Tinggal setupnya. Oh. Gak semua orang bisa bikin setup mobil itu menjadi grip, laju. Oh. Lu kita sama-sama nih, mobil lu 200 horsepower, mobil gue 1000. Ban yang kita pakai ukurannya sama ring 18. Lebarnya sama lah, 265 gue 265. Tapak ban sama. Kalau lu ngegas, karena gue powernya kegedean, mungkin lu lebih dulu di depan daripada gue. Mobil gue kebanyakan spin di jalan, lu udah lurus duluan. Oh. Gitu. Nah itu setupnya gak semua orang bisa. Wow. Cuman pertanyaan gue adalah, kenapa lu masih tetap bertahan di drift ini bang? Padahal kan kata abang kan 2012 sempet down. Sempet down. Industrinya sempet down. Apa yang bikin abang bertahan di industri ini? Nah basically gue punya satu cerita yang ya mungkin ini personal buat gue ya. Jadi 2013 tuh bokap gue meninggal. Nah pada saat gue pertama kali terjun drifting itu tahun 2009. Gue sampai merinding nih gue ngomong. Bokap gue di rumah sakit. Baru siuman dari operasi pasang ring jantung. Tapi pada saat itu adalah event pertama di Indonesia. Dan gue pengen banget ikut. Malamnya sebelum besok gue balapan, mobil gue disiapin sama yang lain. Gue datang ke bokap gue, "Pa, boleh gak Abar ikut balapan ini?" Bokap gue baru sadar, baru siuman. Kalau orang lain bilang, "Lo anak gak tahu diri, lo bapak lo lagi sakit. Lo malah foya-foya kasarnya kan gitu kan." Bokap gue ngomong gini, "Kalau lo mau melakukan sesuatu, lakuin sampai selesai. Ya lo jalan aja. Siapa tahu ini rezeki lo ada di sini. Gue gak kesampaian jadi pembalap rally, ya mungkin bisa ada di lu." Bokap gue ngomong kayak gitu. Oh iya? Ya terus dia bilang, "Tapi papa ngizinin." "Ya ngizinin, ya silakan." Digituin gue. Padahal bokap gue baru siuman gitu. Nah itulah yang akhirnya 2013 bokap gue meninggal. Gue sempet setahun gue gantung setir. Gue gak mau nyentuh dunia otomotif.
Gue merasa kehilangan banget karena bokap gue tuh partner. Iya. Menurut gue, bukan kayak lu bapak sama anak, beneran kayak partner. Iya. Sampai gue setahun itu berhenti 2013, 2 tahun lah sampai 2015. Gue nggak mau nyentuh, gue nggak mau bangun mobil, nggak mau apa, ditinggalin lah. Gue sedih banget pada saat ditinggalin bokap. Tapi ada satu waktu gue inget banget kata-kata bokap gue pas di rumah sakit itu. Siapa tahu rezeki lo ada di sini. Iya. Lo lakuin aja. Kalau lo udah jalan jangan setengah-setengah. Lakuin sampai selesai. Lakuin sampai selesai. Akhirnya gue bikin lah mindset pada saat 2015. Gue harus bikin industri ini besar. Gimana caranya gue akan pikirin. Dan gue harus besar di industri ini. Ya. Kalau kata guru gue, mendingan lo jadi ikan yang besar di kolam yang kecil dibandingin jadi ikan yang kecil di kolam yang besar. Wah. Gitu. Bener, itu beneran. Keren. Cuman berarti yang lu lakuin ketika lu lagi down, ya pasti ngerimain lagi Ngerimain banget. Karena biasanya gue kalau lagi down, gue pasti ke kuburan bokap gue. Udah pasti tuh. Udah pasti, gue ngadu. Gue pasti ngadu ke bokap gue mesti ngapain ya gitu loh. Nanti berarti bokap tiba-tiba dulu mimpinya adalah sebagai pembalap juga. Jadi bokap gue dulu itu tuh pernah ikutan rally gitu loh. Pernah ikutan rally terus tapi gak didukung lah sama orang tuanya intinya. Makanya bokap gue tidak melakukan hal yang itu ke gue. Bokap gue malah ngedukung walaupun pada saat itu bokap gue lagi sakit. Udah gue pada saat gue pulang. Waktu itu karena drifting baru pertama kali ya. Jadi lo kalau semuanya hampir dapat piala. Dapat trofi kan 16 besar. Gue bilang Bapak dapat piala walaupun gue kalah di 16 besar. Pertama kalinya tuh? Pertama kalinya. Bokap gue sih senang gitu. Ya bagus lah gitu. Cuman biasa gengsi. Orang tua ada gengsinya. Untuk mujinya. Untuk muji gengsi banget. Iya. Sampai terakhir 1 bulan sebelum bokap gue meninggal 2012. Gue ke Malaysia. Pada saat itu sebenarnya gue ada murid gue yang mau balapan di sana. Jadi gue udah bayar semua, tiba-tiba murid gue nggak jadi. Terus? Akhirnya mau nggak mau gue udah bayar semua pakai duit gue pribadi. Akhirnya? Duit toko gue, waktu itu gue punya toko. Akhirnya gue berangkat ke sana dengan budget yang sangat terbatas, bener-bener terbatas. Gue sampai nggak tahu nih gue bisa hidup nggak di Malai. Yang penting tiket udah kebeli. Akhirnya gue balapan, gue dapet piala Juara 1 waktu itu. Oh yang abang cerita tadi? Bukan, ini 2012. Pertama kali gue keluar negeri. Juara 1 waktu itu kelas pemula. Karena gue dari luar negeri, lo gak boleh di kelas pro, kelas pemula. Gue pulang ke rumah ke Jakarta kan. Itu gue udah sedih banget, gue gak punya duit. Bokap gue pas gue sampai rumah, bokap gue cuma bilang, mana pialanya? Diambil piala gue, ini baru piala nih, papa bangga sama kamu nih. Gila. Tapi pada saat itu gue gak ngerasa bangga. Iya. Anjing duit gue habis, gue tabung. Kepikiran. Gue gak keluar rumah selama 4 hari. Gak keluar kamar, gue sampai bapak gue beliin nasi padang taruh ke kamar. Bokap gue tahu, gak taunya sebulan kemudian bapak gue meninggal. Wow, berarti itu sudah the last trophy. The last trophy dan ya, pertama kali bokap gue bilang bangga sama gue pada saat 1 bulan sebelum bokap gue meninggal. Berarti the last trophy, the first achievement berarti. Bener. Wow. Itu yang akhirnya bikin gue jatuh cinta sama drifting gitu loh. Karena kayaknya ini satu hal yang membanggakan bokap gue. Iya. Ya kan, kenapa nggak gue coba mencari sesuatu di sini gitu loh. Siapa tahu gue bisa lebih membanggakan. Dan ya alhamdulillah gue bisa berdiri sekarang lah di sini. Gue bisa duduk sama lo sekarang. Kalau nggak gue mungkin nggak ketemu sama lo kan. Enggak, kita ketemu tapi di depan tapi di sini. Jadi security gue. Enggak lah. Cuman waktu abang kan cerita tadi kan sempat vakum tuh 2 tahun ya. Iya. Ngapain apa yang abang lakuin? Wah, ini gue nggak pernah cerita sama orang sih Sal. Ya gue akan buka ada di sini. Gue jujur nih. Lu percaya nggak? Gue pernah ada di fase gue mau bunuh diri. Hah? Demi Allah gue nggak bohong. Serius bang? Serius. Ini baygon. Ya, ini baygon, ini gelas udah gue tuangin. Gue waktu itu ribut sama dede gue. Jadi gue kabur dari rumah. Gue ngekos. Baygon ada di sini, tinggal gue minum. Gue udah bikin surat. Siapapun yang nemuin gue, tolong makamin gue di kuburan papa gue. Balikin gue ke keluarga gue kesini. Udah suratnya udah ada. Wow. Sampai akhirnya baru gue mau minum. Temen gue gedor kosan gue. Karena gue dihubungin gak ada. Wow. Dor kayak, bener-bener lu ngapain sih lu kayak orang bego? Keluar. Jadi akhirnya gue pergi keluar. Udah sampai di momen segitu. Jadi kalau lo tanya apa yang gue lakukan pada saat gue gantung setir. Gue bekerja. Waktu itu gue kerja di digital agency. Dan gue juga bekerja di perusahaan rokok juga. Tapi di tengah-tengah itu, kehektikan gue itu, gue ngerasa gue kehilangan banget dan gue sempat mau kayak gitu. Wow. Akhirnya gak jadi. Akhirnya baygonnya kemana tuh?
Ya gue buang lah. Oh lu buang. Gue Ya. buang. Suratnya juga. Iya gue bakar. Bang, Malu gue. Jujur Tapi, sini gue malu banget ya. Gue menceritakan ini. Enggak. Gue jujur beneran. Gue gak pernah menceritakan ini dimanapun Sel. Iya. Tapi sejujurnya ini adalah sebuah cerita yang menurut gue bisa bikin orang bounce back lagi. Maksudnya bisa bikin naik lagi gitu ketika lu mungkin ngerasa kalau lu sendiri gitu ya. Iya. Kita gak ada yang tahu Iya gitu. bener. Ya Tuhan bakal ngirim malaikat kayak temen lu ngegedor gitu. Sama gue juga 3 kali gue hampir bunuh diri bang. Ya berarti lo tahu kan perasaan gue. Perasaan iya gue tahu banget perasaannya ketika sebenarnya kita udah ada momen ketika kita lagi susah nih misalkan. Iya. Kita udah kelihatan susah tapi kok gak ditegur-tegur sama teman kita nih. Iya, ada momen begitu kan? ada banget. Gak ada yang peduli sama gue gitu. Iya, ada banget. Tapi gue gak bisa Ada ngomong. banget. Iya. Iya kan, tapi lu gak bisa ngomong kan? Iya gitu. Gue gak tahu kenapa gue gak bisa ngomong kayak gitu. Kita cuma nunjukin dengan ekspresi. Iya, kayak gue kecewa banget teman-teman gue kayak gitu. Iya. Ada juga kayak gitu. Ada itu makanya sampai akhirnya hopelessnya udah gak bisa tertandingi lagi. Iya no way out gitu pikirannya. Bener. Ya udah jalan satu-satunya ya udah itu gitu. Dulu gue berpikir kayak gitu dan gue ngerasa kayak kenapa gue gak pernah ceritain ini Sel kemanapun gitu. Jujur gue malu. Gue bener-bener malu banget karena gue pernah kayak gitu. Nggak, tapi ya at the end of the day kenapa akhirnya gue cerita juga gitu. Karena menurut gue mungkin cerita gue ini bisa jadi cerita buat orang lain. Ya. Bisa jadi buat inspirasi buat orang lain gitu loh. Lo yang baru pada kenal gue sekarang ngelihatnya mungkin Akbar Rais seorang drifter yang sangat sukses, yang berhasil bikin semuanya gitu loh, yang keren, yang apa segala macam. Tapi lo nggak pernah tahu di belakang itu gue seperti apa. Iya. Gitu. Dan akhirnya lu bisa menyingkapi bahwa ketika lu mengakhiri diri lu waktu itu, lu gak mungkin tahu apa yang lu raih sekarang. Benar banget. Itu yang benar-benar gue kayak bersyukur. Iya. Gue masih ada di sini sekarang dan gue masih bisa ngebahagiain keluarga gue sekarang dan teman-teman gue gitu ya. Alhamdulillah gue sama teman-teman gue Sel, gue tuh gak pernah jahat sama orang. Ya. Gue pribadi tuh gue gak pernah jahat sama orang. Gue selalu berbagi sebisa gue. Nah itu juga menjadi salah satu kelemahan gue karena gue nih orangnya gampang banget berbagi kalau sama teman. Yang sometimes adik-adik gue tuh suka ngomong, lu jangan kebaikan dong, lu juga mesti mikirin diri lu sendiri gitu. Tapi balik lagi gue bilang ini udah sifat dasar gue. Iya. Keturunan dari nyokap gue ternyata seperti ini, ketika gue tahu dari tante gue almarhum nyokap tuh seperti itu. Iya. Dan memang yang gue rasakan juga kebaikan lu ya gue rasain juga gitu. Ini buat yang belum tahu nih teman-teman, belum pernah gue ceritain juga. Jadi gue tuh kenal sama Mas Gilang sebelumnya. Itu kenal dulu sama Bang Akbar dulu, baru ke Bang Aan. Iya. Gara-gara momen gue mau ngerepotin Marcel untuk minta tolong batalin syutingnya. Iya. Waktu itu kita mau bikin catur bareng sama Iren. Dan kebetulan Marcel punya program Sobat Miskin. Dan itu hari itu kebetulan Raffi bisanya hari itu juga gitu. Akhirnya minta tolong sama Marcel. Dan gue telepon ya Sel. Iya lu nelfon. Lu datang dong Sel. Tapi gue gak janji nih gak bisa ngasih. Gue gak tahu nih bisa ngasih lo apa. Dan ini mesti diakuin. Marcel tuh bukan money oriented. Karena ketika gue bilang Sel lo datang ya gitu. Tapi gue gak janji gue bisa ngasih. Tapi abang nelpon ya. Iya gue nelpon. Tapi gue usahain gue pasti bisa kasih sesuatu buat lo. Jadi udah bukan. Kalau orang-orang bilang Marcel mungkin money oriented. Jujur ya ini enggak. Karena pengalaman gue kayak gitu. Iya. Iya kan? Karena memang yang gue cari waktu itu juga sebenarnya ya bang, uang tuh sebenarnya akan tidak ada artinya ketika lu nggak ada temen. Iya benar, gue setuju. Iya gak sih? Gue setuju. Iya lu akan cuman sendiri doang. Maksudnya uang itu nggak akan laku ketika mata rantai itu nggak ada gitu misalkan. Kalau buat gue paling penting Sel cuma satu. Iya. Kredibilitas tuh gak bisa dibeli. Setuju. Bener gak? Setuju. Kredibilitas itu gak bisa dibeli. Dan kredibilitas itu harus dicari gitu loh. Dengan experience apa yang udah kita lakukan. Apa yang udah kita kasih ke orang lain. Ya something like karma gitu ya. Dan itu kan sebenarnya kredibilitas yang lo dapet. Jadi ketika lo memang lo berbuat baik. Gue yakin lo akan dikasih baik sama orang lain. Iya. Gitu. Setuju banget. Tapi kalau kita balikin lagi bang. Buat teman-teman lu dulu yang gak negor nih. Gue pengen tahu deh lu pengen ngomong apa ke dia. Apa ya? Kalau gue biasanya buat teman-teman gue yang nggak negor ya, kan sekarang gue udah lumayan dikenal banyak orang ya. Pasti dia negor dong. Pasti dia negor gitu. Ya dulu ketika aku ingin ke Baygon, kemana kamu? Aduh, gue cuman bisa bilang buat teman-teman gue dulu yang tahu ketika gue susah dan tidak ngebantuin gue. Iya. Guys, gue sekarang udah berada di titik ini tanpa bantuan kalian. Iya. Gitu aja. Dan kalau kalian mau butuh bantuan sama gue akan bantuin lo sekali aja. Oh. Beneran gue gak bohong. Tetap bantu. Gokil.
Karena memang teman-teman kayak gitu kayak nyamuk bang. Iya. Waktu ketika Baygon ada di lu mah gak mau deket Gak dia. mau. Lu gak punya duit gak ada yang mau Betul. Gak ada yang mau temenin. Lu gak punya duit gak ada yang mau temenin. Lo ibarat kata lu siapa. Lu bukan siapa-siapa gak ada yang mau temenin. Iya betul. Gak cuma temen men. Iya. Saudara. Kalau untuk hal itu gue bisa bilang gak cuma teman, saudara pun seperti itu. Apakah itu arti? Gue rasa kalau dan lu kan bisa ngebuktiin dong. Iya. Lu kan kawin kan. Kawin di PP Pacific Place. Iya. Enak datengnya ya kalau begitu ya. Coba kalau tak kawin lu tenda kayak sepi. Yang rame cuma omongan orang. Iya bener. Sel, gue begitu aja masih di telepon orang yang gue nggak tahu keluarga gue jauh gitu, gue dimaki-maki tau nggak? Kenapa nenek tidak diundang? Waduh. Gue bilang, tar lu, ini siapa ya? Gue nanya sama tante gue, tante ini siapa? Oh itu dulu tante ini namanya, dulu deket sama papa. Oh, kok abang nggak tahu gitu kan? Iya. Tapi gue dimarah-marahin, jadi gue jadi omongin, kenapa gak diundang? Ya gue cuma bilang, ya orang nikahnya lagi pandemi, tamunya cuma 400 maksimal. Iya. Gue gituin aja. Bener. Jadi lu bayangin tadi gue bilang, even saudara pun kayak gitu. Gue punya acara, yang punya acara gue yang dihina-hina gue. Kenapa gue nggak diundang? Iya, kenapa gak ngasih selamat dulu? Baru ngina-ngina. Yang lebih lucunya gue cuma bilang satu. Yang lebih lucu gue bilang satu. Adek gue nikah gak ngundang lu, gak dimarahin. Kenapa gue nikah lu marahin gue? Mungkin adek lu gak di Pacific Place. Aduh. Lain kali ntar kayak kalau lu nikah lah, misalnya enggak nikah. Jangan dong, udah. Kalau lu ada event lah gitu. Iya. Ya, kalau di Pacific Place lagi, tapi lu prank gitu, tiba-tiba datang di basement gitu. Acaranya di basement. Kok panas sih? Gitu. Iya. Ada begitu ada. Aduh. Tapi memang inilah hidup guys, benar. Benar. Benar, gue kalau nggak ada Bang Akbar nih, gue nggak akan kenal sama semua yang gue kenal sekarang gitu. Karena buat gue prinsipnya gini Sal. Buat gue pribadi ya. Ini gue pribadi dan selalu gue tanamkan. Siapapun orangnya, ya, lu mau kenal sama siapapun, ya lu kenalin aja. Rezeki nggak ada yang tahu kok dari mana. Bener gak? Emang lu pernah menyangka ketika lu gue kenalin ke tim J99, lu bakal jadi kayak sekarang? Gak pernah menyangka kan? Gak pernah. Dari awal gue selalu bilang sama lu, siapa tahu nanti Sel dari sini lu bisa dapat sesuatu. Bener gak gue ngomong gitu? Gue tuh orang tipikal yang tidak mau menutup-nutupi. Karena gue seneng ketika ngelihat temen gue tuh sukses. Iya. Gue seneng ngelihat temen gue tuh happy gitu loh. Lo bisa ngebiayain hidup keluarga lo gitu. Karena gue ada di posisi hal yang kayak gitu. Betul. Ya kan? Gue tahu rasanya gue dibantu sama orang seperti apa, rasanya gue dikenalin sama orang dan ngebantu gue seperti apa. Wah itu priceless banget. Iya benar banget. Benar kan? Benar, dengan link dan juga kebesaran hati kita lah ya. Iya benar. Iya. Makanya gue bilang sama orang-orang ketika orang-orang kan banyak banget ya teman-teman gue yang emang suka sama lo. Amin. Marcel tuh emang orangnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak lu bercanda berani gini segala macam. Gila ya dia hebat banget ya sekarang. Gue cuma bilang Marcel kalau hatinya nggak baik dia nggak bakal kayak sekarang. Waduh. Jadi gue nih yang kena nih. Sama bang, abang juga gitu. Ya, tapi ini benar karena kejadian yang kemarin yang tadi kita obrolin ya, yang Marcel biasa gue pikir kan Marcel udah artis. Amin. Bener gak? Amin. Pada saat itu kan lo host, wah mahal nih ya kan. Gue cuma bisa ngomong, gue nggak janji, tapi gue usahain gue bisa ngasih lo sesuatu. Tapi gue nggak janji ya. Tenang bang, tenang. Pokoknya gue datang, gue bantuin apa segala macam. Gue cuma bilang kayak gila nih orang baik nih, rezekinya pasti bakal lancar ke depannya. Dan waktu itu gue kalau gue malu ya, maksudnya kan kita kan. Iya benar. Biasanya kita tuh kemakan gengsi bang. Bener. Biasanya. Waktu itu tuh gue jujur parfum gue habis waktu itu. Gue nggak enak banget itu, masa gue datang bau ya kan. Ya kan masa tiba-tiba ini apaan sih ini orang bau anjing badannya gitu kan. Terus kata anjing enggak bau gue nggak bau dia gitu. Terus habis itu iya gitu sebab itu bang dulu. Iya jadi dulu tuh gue naik mobil gue yang Red Ferrari. Di situ tuh mobil pada bagus-bagus banget. Minimal Alphard gitu. Minimal Alphard sama BMW gitu. Nah berarti gue parkir jauh banget bang. Sumpah gue parkir jauh. Gak apa-apa dah mobil gue hilang, gak apa-apa dah gue bilang udah. Gak peduli gue. Terus udah habis itu gue pulang tuh inget banget gue sebelum itu gue stand up. Gue stand up terus gue ditanggepin sama distributor MS Glow ada Mas Gilang juga. Ada Mas Gilang. Pulang gue dapat duit 5 juta gue. Inget banget gue dari Saweran tuh. Luar biasa ya.
Nggak pernah ada yang tahu kan rezeki kan. Memang kita Heeh. nggak pernah ada yang tahu rezeki. Tapi memang karena dia juga bekerja keras gitu ketika mau datang orangnya mau sel stand up dong stand up mau gitu. Mau loh. gue stand Ya up. maksudnya bukan hal yang kayak gue gengsi gue nggak mau atau gue malu-malu gitu. Nggak kayak gitu loh dan itu kan yang dibutuhkan. Iya. Untuk menjadi real man kan lu harus benar-benar Betul. jadi laki-laki Betul. gitu loh. Keren banget. Bener gak? Karena lawan kita sesungguhnya yang paling berat adalah diri Diri kita sendiri. sendiri, benar. Betul banget Benar, tuh. benar. Setuju gua. Kalau lu nggak menahan rasa malu, lu merasa rasa gengsi lu belum jadi real man pada saat itu. Sampai akhirnya gue nggak malu tuh bang, gue nggak malu set, gue pulang kan udah ikut gue aja naik mobil nggak bang, gue bawa mobil gue bilang gitu. Mana mobil lu kan, soalnya jauh banget bang. Mobil gue gak sendiri tuh, Ferrari tuh, udah kesian banget gue bilang. Sabar ya sayang gue bilang gitu. Itu kalau bisa gue kasih nos itu mobil. Bener dah biar ngebut. Rak. Mesti nyalain nosnya kapnya kebut. Gak apa-apa deh. Cuman gue pengen tahu waktu itu kan lu udah gabung sama J99 XR kan? Udah. Nah, Itu ceritanya gimana tuh bang? itu awal mulanya juga salah satunya kita ada di sana itu juga intinya kan kita harus kreatif ya, Sal. Bener gak? Iya. Jadi beberapa kali gue diundang Mas Gilang, ditanya, "Bro, aku mau bikin bisnis tapi bareng sama kamu." Bisnis apa ya? Gue bilang, "Mas, gue nggak tahu. Aku mau bikin cucian mobil lagi deh." Gue cuma bilang gini, "Mas, saingannya terlalu banyak, udah susah deh." Gue bilang, "Apa dong? Coba deh kamu cari apa gitu." Gue sampai berkali-kali ditanyain sama Mas Gilang, sampai 2-3 kali akhirnya, "Mas, kayaknya gue ada ide." "Apa?" "Gue mau bikin sekolah ngedrift, Mas." Wah, kata Mas Gilang, sekolah ngedrift katanya. Belum ada nih katanya. Iya. Kalau secara bisnis tuh masih blue ocean. Iya. Oh boleh bro, coba kamu bikin gimana caranya. Nah ketika udah dibilang boleh, gue yang pusing. Wah. Karena apa? Gak ada contohnya, Sel. Iya. Karena lu pertama kali guys. Karena gue pertama kali gak ada contohnya. Secara bisnisnya juga apa yang mesti gue jual ya kan. Kita juga gak pernah ada experience-nya maintenance mobil seperti apa. Tapi gue ya modal pede aja. Modal pede. Gue bilang sama Mas Gilang, "Mas, gue gak cuman belajar sekolah drifting di sini. Tapi gue akan ngajak influencer buat ikutan drifting, Mas." Enaknya kan lu punya produk nih Mas, MS Glow for Men. Tempel di sekolah, nanti itu supaya sarana promosi. Jadi keluar duit promosi dari MS Glow for Men, jadilah sekolah ini. Keren. Nah gue tuh bilang gitu ke Mas Gilang. Jadi pokoknya gue akan terus bikin sesuatu sampai brandnya ini dikenal sama orang. Iya. Jadi bukan cuman sekedar waktu pada saat itu bukan cuman sekedar gue jadi brand ambassador aja, tapi gue mikirin gimana caranya supaya MS Glow for Men bisa punya positioning di otomotif. Iya. Gitu. Itu awalnya. Nah, mulailah gue ngundang-undang teman-teman selebgram, "Mau dong kita drifting." Kan kalau mereka lagi drifting kan mereka ngepost ada logo MS Glow for Men. Iya. Ya enggak? Secara positioning otomotifnya dapat banget di situ. Emang olahraga laki-laki apa sih? Ya kan? Ya. Hobinya laki-laki apa sih? Kalau nggak otomotif, Iya, otomotif. Kalau enggak bola, bola. basket. Iya, olahraga. Intinya olahraga ataupun motorsport. Betul. Cuman 2 itu aja. Dan MS Glow for Men sekarang udah masuk kemana-mana. Udah masuk kemana-mana. Otomotif masuk. Ya kan basket masuk. Yang keren Bola apa Sel? masuk. Yang paling keren nih menurut gue. Ketika dia udah sampai di titik dia bisa support sampai ke MotoGP. Wow. Bener kan? Keren. Bener gak? Mas Gilang keren. Udah sampai MotoGP, Formula E. Ada satu hal yang sebenarnya menurut gue yang perlu di respect. Dia masih ingat sama pembalap-pembalap lokal. Oke, buat industri drifting, ayo kita support juga. Respect. Ya kan? Oke, mana lagi yang mesti kita support? Motor cross sempat disupport juga. Jadi banyak banget. Nggak cuman mikirin keluar negerinya aja, tapi juga bibit-bibit di Indonesianya dipikirin sama Mas Gilang. Gue harus tepuk tangan buat itu. Sampai Mas Gilang belum tahu nih. Gue kan di IMI kan sebagai ketua komisi drifting ya. Iya. Jadi Mas Gilang ini sebenarnya udah dapat julukan dari kita, the founding fathers-nya drifting Indonesia. The founding fathers Founding fathers saat ini. Wow. Karena Berarti Bapak yang nemuin pertama kali. Karena dengan adanya Mas Gilang terbentuk sekolah gue, terbentuk sirkuit dan terakhir kebentuk eventnya kejuaraan nasional Indonesian Drifting Series. Wow. Dia menghidupkan kembali. Keren. Itu Sekarang, yang belum kita sampaikan tuh ke belum Mas Gilang. disampaikan. Gue belum sampaikan. Karena terus terang aja pada saat sebelum Mas Gilang masuk, driftingnya tuh sangat layu. Iya. Nggak ada apa-apa pas Mas Gilang masuk. Dan ya alhamdulillahnya gue juga bisa nge-share ke teman-teman yang lain. Mereka tuh sekarang gila.
Bahkan event gue kemarin, gue juga, lo tahu tempat Karawaci kan sekecil itu ya, yang datang 2.000 orang, sampai parkirannya ditutup. Serius bang? Suruh parkir di depan. Beneran, gue nggak bohong. Gila. 2.000 orang yang datang, yang nonton langsung itu, yang nonton di streaming itu ya untuk otomotif menurut gue udah gede. 5.000 itu peak orang nonton bersamaan. Wow. Selesai event 63.000 orang yang nonton. Wow. Jadi sekarang J99 XR total berapa tuh murid sama alumni? Kalau kita bilang murid, karena kan sekolah itu kan gue one day class ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4. Mungkin kalau kita total di database kita udah 450 orang, Sel. 450. Udah 450-an orang yang udah pernah sekolah sama kita, yang udah mengenal drifting, yang pastinya udah mengenal MS Glow Foreman ya kan. Udah 450 orang, dan itu gue yakin 450 orang itu adalah kelas AB karena mereka bayar mahal untuk ikutan drifting. Bener kan? Iya, setuju gue. Gitu. Jadi udah banyak banget sebenarnya sekarang, dan mungkin 1% dari itu mereka udah pada bangun mobil. Kayak sekarang kita udah punya murid banyak yang turun ke kompetisi langsung pun juga ada, Sel, bahkan juara terus. Ada. Tahun lalu juara nasional kelas pemula. Sekarang di Indonesia. Di Indonesia ya kan, karena kita masih pandemi tahun lalu kan. Tahun ini sekarang dia kemarin baru juara 1 sama juara 3 di murid kita, benar-benar murid kita benar-benar dari nol. Keren loh. Gitu. Keren Jadi achievementnya itu udah luar biasa sih menurut gue sih. Iya. Nah waktu itu sejarah terciptanya Indonesian Drift Series itu gimana bang ceritanya bang? Nah jadi itu tadi yang gue bilang. Kenapa akhirnya Mas Gilang kita kasih sebagai dari komunitas itu sebagai founding fathers setelah udah bersekian lama dan menghidupkan kembali drifting. Karena gue bilang sama Mas Gilang, Mas, gue mau bikin kejuaraan drifting. Jadi kalau gue mau egois, ya budgetnya mendingan buat gue pribadi, ngapain buat event, ya kan? Masa gue bagi-bagi ke kolam buat event, gue gak dapet untung, kasarnya gitu. Tapi karena cintaan gue sama drifting, gue mau bangun industri ini. Nah, Indonesian Drift Series muncul karena gue dan Mas Gilang beranggapan, oke, kita bikin ini, aku percaya sama kamu untuk jalanin ini. Aku akan support kamu. Ketika gue dikasih tanggung jawab yang sebesar itu, gue harus memberikan yang terbaik dong. Bener gak? Apalagi ini industri yang gue cintain banget gitu. Jadi itu beban gue berat banget. Nah ketika bentuk Indonesian Drift Series, gue tuh dipandang sebelah mata sama orang-orang. Tahun lalu, tahun pertama. Dipandang sebelah mata sama orang-orang. Alhamdulillahnya tahun kedua sekarang pecah banget. Bahkan setelah kita harus umumin MS Glow Foreman jadi sponsor utama di Indonesian Drift Series. Setelah event kemarin round 1 ada 4-5 brand yang kontak gue mau support ke Indonesian Drift Series. Serius bang? Serius, gue gak bohong. Keren. Itu main di mana, Sentul? Kemarin kan di Karawaci. Nah mungkin next seriesnya ada beberapa tempat yang gue belum bisa sounding lah di sini, takut rame gitu loh. Tapi yang pasti bakal menarik gitu. Dan ini tuh kalau kita bilang gue dan teman-teman gue, ini adalah titik baliknya dunia drifting lagi nih setelah dari 2012 kemarin. Bounce back lagi lah. Bounce back lagi, bener banget. Nah setelah animo yang sangat banyak ini di Indonesia, apakah ada mimpi buat main di luar negeri gitu tuh? Oh justru banget. Karena gini, ketika gue sekarang menduduki sekarang jabatan gue ketua komisi drifting di Ikatan Motor Indonesia. Dan gue juga yang ibarat kata gue yang menyelenggarakan Indonesian Drift Series. Kalau gue ikutan di sana, menang salah, kalah juga salah. Iya. Kan? Menang ya jurinya lo yang bayar. Wajar kalau menang. Kalau kalah masa lo di tempat lo sendiri kalah. Nah nggak daripada kayak gitu, gue memutuskan untuk gue lebih mending balapan di luar negeri. Gue sekarang lagi aiming beberapa event yang mau gue masukin. Kayaknya insya Allah kalau gue punya sponsor, gue akan ke Amerika. Wow. Kita udah nanya-nanya. Sejauh itu ya? Iya. Amerika loh guys. Karena patokannya Formula Drift itu kan ada di Amerika. Nah gue pengen banget sampai ke sana dengan jalur yang benar. Jadi bukan jalur orang dalam. Gue datang ke sana tuh gue bukan jadi pembalap pro, Sal. Gue harus ngikutin 1-3 event dulu, baru lo boleh masuk ke kelas pro. Karena disitulah kejuaraan dunia yang sesungguhnya. Keren banget, mudah-mudahan emang ya. Amin. Amin. Jangan lupain gue dah. Oh enggak lah, gila lo. Kalau lu udah jago banget gitu ya. Enggak lah, mana ada. Doain aja semoga. Orang dulu banget, orang dulu ya. Oke lo kalau sukses jangan lupain gue dah. Padahal dari dulu lu udah lupain gue. Tapi lu katanya kan gue pernah denger banget lu pernah ini ya balap liar pakai ereking ya? Iya. Kalau tahu di Bogor. Iya. Sampai SIM lu dipatahin. Pak polisi yang inget saya. Mudah-mudahan lupa ya. Udah pernah lu. Kalau gue kan cuma ditilang sama polisi gara-gara ganjil genap. Kalau waktu itu plat gue ginjal bang. Bukan ganjil. Iya.
Lu tuh sampai dipatahin ya? Iya. 2 kali ketemu ya? 2 kali ketemu polisinya gitu lagi ngitopin Iya. gua. Kenapa tuh knalpot kolong ya? Knalpot kolong, nggak ada lampu. Dulu ereking kan, nggak ada lampu. Pokoknya suara berisik gitu kan. Sekali ditegur, udah kena tilang, gua nggak mau ya kan. Kedua dipatahin SIM-nya, kamu lagi katanya. Nggak udah. Ini motornya taruh. Jangan dong Pak, jangan, SIM-nya dipatahin. Udah nih pulang sana. Pokoknya besok kalau ketemu saya lagi, kamu saya tangkep. Wah, Digituin. Tapi SIM gua dipatahin. udah tuh ya. Iya, ya udahlah. Ya bagaimana ya zaman dulu kan. Iya. Namanya hidup kan. Akhirnya SIM lu punya 20 sekarang SIM ya kan? Ya kalau dipatahin masih ada lagi Bang. 19. Ada lagi 18. Iya. Waktu balap liar berarti segede enggak ya? Kecil lah ya? Masih kecil. Iya, soalnya ada masih di SMA, masih SMA. Di Kemayoran ada juga Jodut namanya. Gitu ya. Joki gendut. Iya. Tapi dulu juga gue nggak balapan sendirian juga, Sal. Jadi kalau misalnya kita isian, gue nggak mau bawa. Oh. Jadi gue suruh joki yang lebih kurus lagi dari gue. Lebih kurus lagi. Kan pasti kalau di motor kan berasa banget tuh ya. Iya. Beda 10-20 kilo tuh berasa, ya kan? Ya gue suruh aja dia. Lu Superman enggak Superman? Kaki lu. Dulu belum ada zaman kayak gitu. Dulu nggak gitu zamannya. Karena dulu di Bogor tanjakan. Mungkin kalau teman-teman yang nonton tahu, zaman itu adalah Surya Kencana. Oh. Jadi treknya tuh tanjakan. Lo nggak berlaku tuh untuk lo jadi Superman kaki ke belakang tuh. Zaman dulu belum ada. Malah jatuh tadi. Nah, malah kebalik gitu kan. Belum ada zaman dulu beneran. Gue kalau lo mau bilang dulu gue ngap-ngap anak-anak motor yang geng-geng motor kayak gitu, ya dulu gue kayak gitu SMA. Yang sebelum main di ini ya, di stud. Iya. Di stud. Karena udah nggak, kan zaman dulu kan belum ada electric starter. Iya. Terus kalau misalnya kita lewatin perumahan berisik, ada motor temen gue, motor standar dorongin gue dong di stud. Iya, di stud. Itu beneran gue. Iya begitu. Karena berisik motor gue. Bensinnya ini ya, apa namanya? Bensol. Iya, tapi kalau taruhan doang waktu itu. Kalau enggak gue isi biasa. Dulu tuh zamannya masih apa ya? Pertama. Bukan Pertamax Turbo. Dulu apa ya? Premix ya? Enggak Premix sih. Kayaknya lupa deh. Bukan Super TT. Super TT zaman gue kecil. Setelah Super TT kalau gak salah Premix. Oh Premix. Kalau gue gak salah. Apa after langsung? Enggak. Nah tapi kan kalau Ereking kan pakai oli samping. Lo kalau pernah ngeliat Ereking, di motornya selalu ada kayak botol larutan cap kaki 3. Iya kan? Itu isi buat oli samping. Iya. Karena isi bensin harus tambahin sama oli samping. Iya. Gitu. Harus gitu. Iya. Cakep. Emang kayak gitu supaya mesinnya bisa lebih enteng katanya. Cuma lu kan berarti udah dari 2007 ya? Kalau drifting ya gue start 2007. Berarti udah berapa tahun tuh Bang? Wah udah berapa tahun nih? Udah mau 15 tahun. Udah 15 tahun. 15 tahun. Selama 15 tahun ini masih ada gak mimpi selain ke Amerika dari dunia drifting yang pengen lu capai? Kalau gue sih beneran emang target gue tuh pengen balapan di Formula Drift. Mimpi gue. Ya masih sekedar mimpi sih. Tapi ya itu aja sih yang belum telat ya Bang ya? Belum. 30 berapa biasanya Bang? Iya, lu mau sampai umur 40 pun juga lu masih bisa balapan. Oh. Nggak ada masalah. Kalau bedanya di drifting itu dengan balapan yang lain, selama lu kuat dengan finansialnya, kuat dengan rulesnya, regulasinya, ya lu ikut aja. Ada kok yang udah 45 tahun masih jadi pembalap senior gitu. Kakek-kakek itu. Enggak lah, 45 mah belum kakek-kakek. Belum memang ya? Belum. Masih ada gitu selama lu kuat gitu loh. Karena patokan dunia drifting itu ada di Formula Drift. Wow. Jadi bisa dibilang Bang Akbar Rais ini lebih ke nekat ya. Iya, modal menjalankan nekat. semuanya. Iya, bener. Ya bener. Kompetisinya tidak sereguler dari kompetisi bola mungkin. Iya. Iya, tidak sereguler kompetisi balap mungkin ya. Iya, beda jauh. Tapi mudah-mudahan drifting bisa long lasting dan bisa sampai ke kakek cucu kita ya. Amin. Dari kakek sampai cucu. Sampai bisa dinikmatin. Kakek lagi. Keren banget. Iya. Mudah-mudahan ya Bang ya. Iya. Cuma pertanyaan terakhir Bang ini sebenarnya pertanyaan template tapi mudah-mudahan sudut pandangnya berbeda. Menurut Bang Akbar Rais. Tapi gue boleh nyontek kan? Boleh. Tapi gak ada di sini. Enggak, kan lu duluan. Kalau menurut lu apa? Abang dulu. Harus gue dulu ya? Iya dong. Gue juga ya? Iya. Biar gue bisa ada waktu buat mikir gimana sih biasanya lu? Enggak biasanya. Pak Tarno gue tanya gitu. Menurut Pak Tarno. Real man apa Pak Tarno? Kata Pak Tarno, saya. Maksud Pak Tarno, saya. Tetap jawabannya apa aja? Pertanyaannya beda tapi jawabannya tetap saya. Tetap saya. Pak Tarno ada. Ini saksiin aja dah. Pusing gue sumpah. Kayak ngobrol sama orang nyimeng. Kalau menurut gue. Iya. Aduh. Karena kan background kita kan 11-12 nih, ya gak? Iya. Mulai dari orang susah, ya kan.
Ya kalau gue kan memang karena ya sama lah kurang lebih kita 11-12 lah. Kalau menurut gue real man berani menahan emosi. Karena ketika gue kan emosian banget bang orangnya. Tapi ketika gue menahan itu, ya dijelek-jelekin, direndahin dulu waktu gue susah dan miskin. Mungkin itu bisa menahan dan juga bisa memperlancar perjalanan gue sih. Menahannya lebih ke menahan kesialannya gitu. Ataupun menahan bencian orang terhadap gue. Tapi gue bisa memperlancar kayak gue naik jalan tol gitu. Lebih sabar, lebih mantap. Itu real man sih menurut gue. Oke. Iya. Kalau menurut gue, ini menurut gue nih baik lagi. Iya. Real man menurut gue ketika lo disakitin tapi lo balas dengan kebaikan. Wow! Itu adalah jawaban yang terbaik dari Abang Akbar Rais. Thank you. Mantap sekali lu. By experience kan? Iya keren. Tapi waktu Pacific Place masih diremehin. Enggak ya? Enggak lah. Nah ini ada sedikit bingkisan bang dari MS Glow for Men. Terima kasih. Bang Akbar Rais. Thank you. Yang sudah mau hadir di sini di Men's Talk ya kan. Beruntung sekali nih lewat jalur orang dalam bisa ada di sini karena di sini adalah isinya orang-orang keren semua. Berkali-kali lu bilang jalur orang enggak bro. Bang Akbar lu tuh di sini tuh berkat Mas Gilang. Iya, ada itu dia. Enggak. Bang Akbar di sini tuh berkat semua apa yang lu lakukan bang. Maksudnya kebesaran hati lu untuk memajukan dunia yang lu cintain. Dan juga menurut gue semua orang yang duduk di sini tidak gimana ya. Gak semuanya orang dalam tuh bisa menolong kita. Bener. Ketika kita ya mungkin pertama-tama ditolong. Misalnya kayak gue nih pertama-tama ya jadilah ya udah BA nih. Tapi kalau guanya juga gak berkembang. Kalau gue juga gak bagus. Gue gak mungkin di sini. Dan lu juga gak mungkin begitu kan. 15 tahun lu bertahan. Bener. Karena kecintaan. Gue sangat setuju sekali sama kata-kata lo. Karena gue bisa dibilang banyak banget orang yang bilang lo sangat terbantu sama Mas Gilang. Gue bilang iya. Gue bilang walaupun Mas Gilang tuh ngebantu gue tuh bukan cuma secara material ya. Supporting lu mensupport gimana sih ketika lu ngelihat saudara lu mensupport dengan apa yang lu bikin, lu dikasih tanggung jawab, lu dikasih kepercayaan. Dan ketika gue berada di samping dia tuh kasta gue tuh naik Sal. Iya. Bener gak? Sama. Kasta gue tuh berasa gue naik karena orang banyak respect sama dia. Dan Mas Gilang tuh berada di circle kita. Gue berada di circle-nya Mas Gilang, di salah satu orang deket sama Mas Gilang. Tapi bukan berarti gue memanfaatkan itu untuk hal yang negatif gitu loh. Keren. Jadi gue ngerasa apapun yang sebenarnya dikasihkan sama Mas Gilang ke gue, yang paling besar adalah buat gue kepercayaan yang dikasih Mas Gilang buat gue. Karena cuman gue yang punya kerjasama sama J99, yang lain gak ada. Oh iya benar. Iya benar. Itu yang bikin gue makin deg-degan. Setuju gue. Setuju banget. Tapi Bang Akbar terima kasih. Sama-sama, thank you Marcel. Keren banget. Thank you MS Glow for Men. Mantap banget. Kita akan ngobrol bareng-bareng situ bang. Kita teriakin bareng-bareng. Untuk teman-teman semuanya jangan pernah lupa bahwa MS Glow for Men, it's for real man.